Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya Rosvita Septiani Kadur, NIM dengan 17030308082 dari kelas B Sosiologi semester 7. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan review buku dan juga analisisnya, yaitu Paradox of Segregation. Baik, kita mulai dari slide pertama. Di sini dijelaskan segregasi adalah pemisahan kelompok, ras, atau etnis secara paksa. Nah, arti lain juga menyebutkan bahwa segregasi merupakan bentuk pelembagaan diskriminasi yang diterapkan dalam struktur sosial. Sedangkan dalam kamus sosiologi dijelaskan, segregasi diartikan dengan konsentrasi bagian-bagian populasi atau organisasi secara sukarela atau dengan paksa di wilayah tertentu. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Segregasi merupakan bentuk diskriminasi paling kasar seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat dan juga di Afrika Selatan, yaitu adanya politik apartheid. Juga yang paling ekstrim pernah terjadi di suku Australia yaitu di Australia yang terjadi kepada penduduk Aborigin. Nah, kita ketahui bahwa di dunia itu pernah terjadi yang namanya suatu segregasi yang paling kasar atau paling brutal. Itu terjadi di Amerika Serikat dan Afrika Selatan, di mana menetapkan politik apartheid atau politik kulit hitam. Jadi masyarakat kulit hitam dianggap kelasnya lebih rendah dibandingkan masyarakat kulit putih. Nah, mereka kemudian akan mengalami diskriminasi di mana beberapa fasilitas yang kemudian disediakan publik tidak bisa diakses oleh masyarakat kulit hitam. Itu yang disebut dengan politik apartheid. Kemudian juga pernah terjadi di Australia, yaitu kepada masyarakat Aborigin, di mana seperti yang kita ketahui, Australia pada dasarnya penduduknya bukan merupakan penduduk asli. Australia penduduknya itu adalah penduduk pendatang, di mana mereka adalah korban penjajahan yang dilakukan oleh Inggris pada saat itu. Nah, karena banyaknya penduduk pendatang, maka penduduk Aborigin kemudian disingkirkan, dan kemudian saat ini seperti kita ketahui, penduduk Aborigin sampai saat ini keadaannya semakin tidak bisa ditemukan. Karena seperti yang kita ketahui, Aborigin merupakan suku asli yang ada di Australia saat ini. Namun kedudukan mereka tidak bisa kita ketahui saat ini, karena memang terjadinya arus globalisasi dan juga ada segregasi atau pengusiran ekstrim pada saat itu. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Segregasi yang terjadi berdasarkan etnis adalah adanya konsentrasi atau pemusatan masyarakat dalam suatu lingkungan atas dasar etnis tertentu. Jadi ada konsentrasi bahwa ini beberapa etnis, beberapa ras itu kemudian dibuat dalam satu konsentrasi atau dalam satu lingkungan tertentu, di mana itu adalah sebuah pusat etnis itu sendiri. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan bahwa segregasi etnis ini juga pernah terjadi di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, pada tahun 1998 itu terjadi kerusuhan besar-besaran di Indonesia. Nah, kerusuhan ini diakibatkan adanya krisis ekonomi pada saat itu, ditambah dengan perubahan politik, di mana kemudian pada tahun itu Soeharto kemudian lengser dari posisinya. Namun yang harus menjadi perhatian di sini, ada salah satu etnis yang menjadi korban, yaitu etnis Cina, di mana etnis ini itu kemudian mengalami pembantaian paling banyak di seluruh Indonesia pada saat itu. Bukan hanya pembantaian, mereka juga mengalami pelecehan seksual, kekerasan seksual, sampai pada pemerkosaan. Dan pada saat itu angka kekerasan seksual terhadap perempuan, khususnya anak-anak etnis Cina, itu meningkat. Dan berakibat pada beberapa etnis atau beberapa masyarakat etnis Cina itu kemudian melarikan diri ke luar negeri. Karena masyarakat pada saat itu atau politik yang dibuat, isu-isu yang dibuat oleh media bahwa etnis Cina adalah dalang dari kesenjangan ekonomi pada saat itu yang terjadi di Indonesia. Jadi ini merupakan salah satu kisah kelam segregasi etnis yang terjadi di Indonesia. Nah, di slide berikutnya, dalam segregasi itu juga ada beberapa bentuk. Nah, di sini dijelaskan ada dua bentuk. Yang pertama ada bentuk vertikal. Nah, segregasi bentuk vertikal ini itu menimpa kaum perempuan, yang mana akibatnya perempuan mengalami
yang namanya subordinasi, yaitu penempatan perempuan pada posisi kelas kedua di masyarakat. Nah, akibat dari budaya feodal patriarkat, perempuan itu disingkirkan dari lapangan produksi dan kemudian kembali ke lapangan domestik, yaitu tugasnya hanya mengurus rumah tangga, mengurus anak, mengurus suami, dan dia tidak lagi kembali ke lapangan produksi. Nah, akibat dari budaya feodal patriarkat ini kemudian menimbulkan subordinasi, perempuan hanya dianggap sebagai masyarakat kelas kedua. Dan ini pun terjadi dalam praktek negara, bahwa perempuan hingga saat ini karena dia adalah masyarakat kelas 2, belum ada regulasi yang kemudian disahkan oleh negara dengan tujuan untuk melindungi kaum perempuan itu sendiri. Nah, beberapa undang-undang itu justru menyudutkan kaum perempuan. Kita ketahui di sini bahwa kaum perempuan itu paling banyak mengalami kekerasan seksual, mengalami pelecehan seksual, pemerkosaan sampai pada pembunuhan. Namun tidak ada undang-undang yang melindungi kaum perempuan. Parahnya lagi di beberapa undang-undang, salah satunya RKUHP, di situ menjelaskan bahwa perempuan yang kemudian hamil di luar nikah itu akan dijatuhi hukuman pidana. Padahal kita ketahui bahwa perempuan-perempuan seperti ini adalah perempuan-perempuan yang sangat rentan, yang akan menjadi korban kekerasan seksual, pelecehan seksual, pemerkosaan sampai pada pembunuhan. Namun akibat dari segregasi vertikal ini, perempuan kemudian menjadi posisi perempuan kelas kedua yang sampai saat ini posisinya belum juga dipulihkan. Kemudian ada yang namanya segregasi horizontal. Nah, di segregasi horizontal ini menimbulkan yang namanya marginalisasi terhadap kaum perempuan. Nah, akibat dari marginalisasi ini, maka perempuan itu mengalami kemiskinan secara ekonomi. Nah, apa itu kemiskinan secara ekonomi? Seperti yang kita ketahui, subordinasi menempatkan perempuan pada posisi kelas 2. Nah, karena perempuan ditempatkan pada posisi kelas 2, di mana berdasarkan sejarahnya, dulu perempuan di masa komunal primitif itu merupakan perempuan yang aktif, yang artinya tidak ada pembedaan antara perempuan dan juga laki-laki. Perempuan masih ditempatkan pada posisi produksi atau dia ditempatkan dalam proses produksi, yang artinya tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Namun seiring berjalannya waktu, kemudian ditemukannya pertanian, ditemukannya teknologi pertanian, perempuan kemudian disingkirkan dari lapangan produksi ke lapangan domestik, yang dimana di masa penemuan pertanian ini, perempuan yang dulunya adalah sebagai penemu pertanian kemudian disingkirkan oleh laki-laki, karena rata-rata teknologi pertanian itu adalah teknologi yang dibuat sesuai dengan kekuatan laki-laki atau sesuai dengan ukuran fisik laki-laki, yang dimana kita ketahui bahwa teknologi seperti ini tidak ramah untuk perempuan. Maka mau tidak mau, perempuan itu dikembalikan pada posisi pada sektor domestik, di mana tugasnya hanya mengurus rumah tangga, mengurus suami, mengurus anak, dan lain sebagainya. Nah, akibat dari segregasi horizontal ini, di mana menimbulkan marginalisasi, perempuan mengalami kemiskinan ekonomi, di mana akibat dari penyingkirannya dari sektor domestik, perempuan tidak punya hak untuk kemudian mengakses yang namanya pekerjaan. Mau tidak mau, perempuan dibuat bergantung kepada suami atau kepada keluarganya. Kemudian akibat ketergantungan ini, perempuan tidak punya skill untuk kemudian mengembangkan bakatnya, kemudian untuk mendapatkan pekerjaan, yang mana jika perempuan mempunyai pekerjaan, maka dia punya hak atas hidupnya, dia juga akan menjadi perempuan yang independen dalam menentukan nasibnya sendiri. Namun akibat dari marginalisasi, perempuan tidak bebas menentukan nasibnya, yang mana masyarakat atau laki-laki atau keluarga lah yang akan menentukan nasib perempuan. Jadi ini setiap tingkah laku perempuan itu kemudian akan diatur oleh masyarakat, oleh suami atau keluarganya. Nah, akibat dari ini semua, perempuan kemudian mengalami kemiskinan secara ekonomi. Indonesia sebagai negara dunia ketiga dan sebagai negara setengah jajahan setengah feodal, di mana masyarakatnya adalah masyarakat yang paling banyak merupakan masyarakat dari sektor tani, yang kemudian merupakan masyarakat paling miskin di dunia, yang seperti kita ketahui rata-rata kemiskinan ini dialami oleh perempuan. Karena apa? Akibat dari marginalisasi, perempuan tidak bisa mengakses pendidikan. Akibat dari tidak bisa mengakses pendidikan ini, perempuan menjadi buta huruf, tidak bisa membaca,
dan secara pengetahuan itu lebih terbelakang dibandingkan laki-laki. Nah, jangan heran kalau kemudian kemiskinan secara ekonomi itu lebih banyak dialami oleh kaum perempuan. Oke, baik, kita lanjut di slide berikutnya. Ya, ini adalah penjelasan terakhir bahwa segregasi bukan hanya dilakukan secara paksa, namun juga dilakukan secara sukarela. Jadi hal ini dilihat dari beberapa situasi seperti situasi ekonomi maupun situasi politik. Nah, seperti yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998, itu segregasi itu terjadi di beberapa etnis, yang dimana kita ketahui bahwa seperti etnis Cina. Oke, di sisi lain mereka mengalami segregasi paksaan, dimana itu mereka dituduh sebagai dalang pada saat itu. Namun mau tidak mau, mereka kemudian memilih pindah dari Indonesia, tinggal di luar negeri atau di beberapa daerah lainnya untuk melindungi diri dari perubahan politik dan juga untuk mendapatkan kondisi ekonomi yang lebih baik, di mana mereka bisa dapat mendapatkan pekerjaan atau mengembangkan usaha mereka. Baik, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa segregasi pada dasarnya itu merupakan tindakan yang paling kasar. Kenapa? Seperti tadi dijelaskan pada pengertiannya bahwa segregasi itu merupakan pemusatan atau pembedaan dan juga konsentrasi di beberapa etnis. Seakan-akan bahwa menggambarkan beberapa etnis itu adalah pelaku atau menjadi dalang dari beberapa konflik yang terjadi di masyarakat. Nah, pemikiran ini atau pandangan ini kemudian membuat banyak terjadinya kecurigaan yang berakhir pada konflik yang terjadi di masyarakat. Parahnya lagi, ini digunakan oleh beberapa politik untuk kemudian mendapatkan atau melegitimasi kekuasaan. Nah, seperti yang terjadi di Indonesia, tadi sudah dijelaskan bahwa ada segregasi horizontal dan juga segregasi vertikal. Bagaimana menempatkan perempuan pada kelas kedua, yaitu subordinasi dan juga marginalisasi. Dan di sini negara pun tidak bisa melakukan apa-apa, hanya duduk diam dan menyaksikan semua itu. Bahkan beberapa undang-undang yang kemudian bisa melindungi kaum perempuan sendiri sampai saat ini juga tidak disahkan, seperti Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Kemudian ada beberapa undang-undang, salah satunya adalah RKUHP. Di situ menjelaskan bahwa perempuan yang hamil di luar nikah itu akan dihukum pidana. Bahwa kita ketahui bahwa perempuan sendiri adalah makhluk yang sangat rentan terhadap kekerasan, baik kekerasan seksual, pelecehan seksual, sampai pada pembunuhan. Namun sampai saat ini belum ada kebijakan yang pasti untuk melindungi kaum perempuan itu sendiri, bukan hanya kaum perempuan, tapi juga beberapa ras dan juga beberapa etnis. Karena di Indonesia sendiri, rasisme itu masih sangat kental sekali. Nah, dari sini mungkin yang bisa kita gambarkan bahwa negara harus bisa melihat ini dan harus bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui di NTT sendiri juga sedang terjadi kasus besar, yaitu penggusuran kepada masyarakat adat Gesipae, di mana mereka yang tinggal di tanah adatnya itu digusur oleh pemerintah demi pembangunan, dan sampai saat ini mereka belum ada penanganan sedikit pun dari pemerintah. Dan kita ketahui masyarakat adat itu adalah merupakan masyarakat asli yang ada di Indonesia dan harus dilindungi oleh negara, karena mereka juga merupakan masyarakat Indonesia karena tinggal di Indonesia. Baik, demikian penjelasan dari buku ini yang bisa saya sampaikan dan juga analisisnya. Mohon maaf bila ada beberapa kesalahan, dan terima kasih sudah menonton. Sekian dan terima kasih.